Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Andi Yuniarso dari Quantum Peak. Salam sukses bagi Anda para pengusaha maupun juga GM atau General Manager yang memanage perusahaan-perusahaan yang survive dan yang bergerak maju. Pada kali ini saya akan mau sharing mengenai bagaimana perusahaan untuk menghadapi era ekonomi yang semakin berat ini, kita harus menyiapkan perusahaan Anda supaya bisa lebih tough, lebih tangguh lagi, dan bisa kuat menghadapi tantangan ekonomi dunia dan juga ekonomi lokal yang mau tidak mau terpengaruh, di mana kesulitan-kesulitan tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang terpaksa mengeluarkan tenaga kerjanya, SDM-nya dikurangi karena mengejar efisiensi. Dari mereka juga yang bangkrut. Jangan sampai perusahaan kita sampai bangkrut. Bagaimana caranya? Maka kita harus berinovasi. Kita harus mengevaluasi perusahaan kita, di mana strength, weakness, opportunity, dan threat-nya, SWOT-nya, untuk kita kembangkan menghadapi challenge yang baru, ya, dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan baru. Bagaimana caranya? Untuk mudahnya saya akan dibantu oleh suatu metode 9 step, yaitu pertama adalah program strategi, ya. Ini ada 9 program, 1 sampai 9. Yang pertama adalah program strategi, bagaimana kita mengatur strategi perusahaan untuk maju. Kemudian yang step kedua adalah sponsorship and governance framework, bagaimana mengenai adalah bagaimana pemilik perusahaan maupun juga partner-partner itu memberikan support kepada usaha-usaha untuk perbaikan, dan bagaimana cara pengelolaannya, strateginya. Kemudian yang ketiga adalah stakeholder strategi, dari tidak hanya sebagai pemilik saham tetapi juga agency, yaitu para pemimpinnya, para BOD, board of director-nya, pengelola utamanya di perusahaan, maupun juga di stakeholder yang lain, yaitu kita harus berhubungan dengan vendor, kita harus berhubungan dengan customer, ya, itu adalah pensuplai barang maupun pembeli barang. Customer kita ini harus di adjust, diatur, ditanggapi, di manage. Nah, terus keempat, kita execution dan menuju kepada perubahan itu apa saja. Kita harus hitung, kita harus prepare, kita tentukan stepnya supaya efisien dan tepat, tidak hanya on the go, maksudnya kita berjalan sambil menyesuaikan, tidak begitu saja, tapi kita betul-betul membuat suatu perkiraan dan perhitungan yang matang. Yang kelima adalah business case, kita melihat benchmark, belajar dari yang lain, kita melihat kasus-kasus, kalau kita perubahannya ke arah situ, bagaimana nanti dampaknya terhadap revenue, inventory, customer, marketing, keuangannya, cash flow-nya, teknologinya, dan segala macam. Ya, kita harus evaluasi itu berdasarkan skenario, beberapa skenario, plan A, plan B, plan C kita bikin. Ya, tidak terlalu banyak, plan A, plan B, plan C, yaitu ada the best use, yang paling baik adalah yang the middle one, dan the worst case. Nah, ini adalah suatu step 5 ini kita harus mengukur juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Step 6 adalah sourcing strategy, untuk melihat di mana ada sumber-sumber kekuatannya dia, strength-nya di mana, ya, di mana sumber daya keuangannya, di mana sumber daya manusianya, sumber daya marketingnya atau buyernya, sumber daya vendornya, supplier, dan segala macam. Yang utama, dan kita harus evaluasi strength, weakness, opportunity, and threat itu, ya, sumber-sumber itu bagaimana cara mengalokasikannya. Dan di step 7, user journey, bagaimana kita board of director atau manager ini menggunakan semua sumber-sumber itu untuk ke perjalanan pengembangannya. Ke-8, transition strategy adalah step ke mana kita menuju ke target
akhir tersebut, perbaikan itu kita harus bikin beberapa step, jangan terlalu banyak memang. Ya, cukup misalnya 9 step ini, step pertama kita harus melakukan seperti tadi, bridging, terus sampai dengan step ke-8 kita mentransformasikan planning itu ke actualnya, ke operasinya, ke sistemnya, SOP, Standard Operation and Procedure-nya maupun policy-nya. Kemudian yang terakhir adalah change and adaptation strategy. Jadi sudah sampai suatu tahap akhir di mana kita harus perubahan itu kita sudah setting dan kita lakukan, kita lihat step by step-nya. Sudah sampai atau belum? Dan kita kontrol di mana yang sudah sampai, mana yang belum, dan ada varians atau perbedaan atau problemnya di mana antara varians antara kenyataan dan realitasnya, dan kita harus bikin suatu koreksi yang tepat guna taktikalnya di mana. Karena kadang-kadang rencana kita bikin dalam pelaksanaannya ternyata ada hal-hal yang kita lupa atau ada hal-hal perkembangan yang kita miss yang ternyata juga timbul, ya, yang berubah juga walaupun itu sedikit tetapi kita tidak mengantisipasinya di awal, atau ternyata pihak lain atau competitors atau pihak vendor atau pihak customer ternyata menanggapinya berbeda dengan prediksi kita. Nah, adjustment ini kita harus lakukan juga terus di tahap ke-9, karena tahap 9 ini adalah tahap akhir di mana perusahaan itu sudah mencapai nanti suatu perkembangan target yang kita capai. Nah, di sini 9 step ini kita bisa lakukan dalam waktu 9 minggu. Ya, 9 minggu. Mau lebih cepat lagi kalau untuk teorinya saja bisa dalam waktu 2 hari pertemuan, ya, memberikan knowledge kepada Anda semua, kepada perusahaan maupun owner maupun GM, dalam suatu seminar, dalam suatu courses, dalam suatu workshop bersama saya, Quantum Leap, dan beberapa partner saya yang akan membantu coaching di bidang tertentu, ya, misalnya di bidang marketing, production, di bidang keuangan, maupun di bidang sumber daya manusianya. Nah, itu selama 2 hari itu, minimum 2 hari teorinya saja kalau 2 hari, dan juga kita melakukan suatu simulasi. Nah, tapi kalau dalam 9 hari itu udah bukan, itu dalam merupakan suatu coaching untuk aplikasinya, ya. Karena di situ perlu waktu yang panjang, tetapi tentunya tidak terus-terusan dalam waktu berapa hari dalam seminggu, enggak, tapi minimum 1 kali di awal minggu kita melakukan suatu brainstorming, dan dalam waktu 9 minggu itu kita bisa mencapai suatu konsep yang siap untuk dilaksanakan dengan lebih detail. Demikian dari saya, Andi Yuniarso, Quantum Leap. Apabila perusahaan Anda akan lebih siap menghadapi perubahan ekonomi dan situasi pasar, maka Anda harus benar-benar menyiapkan strategi maupun juga sumber daya manusianya dan juga knowledge-nya, supaya jangan sampai terlepas peluang yang baik, dan jangan sampai Anda terlena dengan keadaan yang sekarang yang kelihatannya bagus, ternyata dia membuat perusahaan Anda jadi terseret kepada jurang yang merugikan, apalagi ke PHK maupun kebangkrutan. Semoga tidak. Salam dari saya, Andi Narso. Sukses.